Terima kasih Tuhan, kami ambil buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih, shalom. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara satu tema sesuai dengan yang di grup tugas diberitakan kan. Yaitu jangan suam-suam kuku. Masih ingat tahun 2022 tahun apa? Saya ajak ya, kalau saudara saya bilang tahun 2022, saudara bilang tahun kemuliaan Tuhan bagi roh yang menyala-nyala ya. Ya. Tahun 2022 ya, iblis ngomong kayak gitu. Semangat dong, kompak ya. 2022 tahun kemuliaan Tuhan bagi roh yang satu kali lagi. 2022 bagi roh yang menyala-nyala. Nah khususnya hari ini saya akan berbicara tentang jangan suam-suam kuku. Karena ini Alkitab yang ajarkan saudara. Supaya apa? Supaya tahun 2022 yang kita bilang tahun kemuliaan Allah itu kita alami kemuliaan itu. Kalau tidak saudara jadi orang Kristen, saudara akan bosan, akan frustrasi di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya saya ajak saudara buka dulu dalam Wahyu pasal yang ketiga. Saya ingat saya pernah sampaikan hal ini dalam waktu saya berkhotbah tentang 7 jemaat di Asia Kecil. Ya kan? Nah salah satunya jemaat yang terakhir yang ketujuh itu jemaat di Laodikia. Ini jemaat yang kaya luar biasa saudara pada zamannya, konteks itu jemaat-jemaat. Tapi sayang Tuhan bilang apa? Aku akan muntahkan engkau. Kenapa? Suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Nah artinya kalau mau ikut Tuhan ya ikutlah 100% sungguh-sungguh. Kalau mau ikut dunia, ikut sekalian dunia. Daripada tanggung-tanggung, ini namanya munafik ya kan. Akhirnya dimuntahkan. Nah buka dalam Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14-22 saya baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Apa maksudnya Amin nih? Amin arti dari yang benar itu. Siapa yang benar? Ya Allah sendiri, dia adalah kebenaran ya. Dari yang benar itu, dari yang ya itu ya kan. Dan tuliskanlah pada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, artinya orang yang tidak dingin atau tidak panas itu namanya suam. Nah itu panas-panas ayam. Nah itu kadang-kadang tuh banyak tuh ya kan. Engkau tidak panas atau dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau dari mulutku. Terus ayat 6-17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21, barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Nah saudara, ini adalah salah satu 7 jemaat di daerah Asia Kecil yang namanya Jemaat Laodikia. Itu gereja.
Rupanya Laodikia ini ada satu daerah yang cukup kaya pada zaman itu, saudara. Terjadi perbankan terbangun di kota-kota itu dan sebagainya, saudara. Nah, di situ ada gereja yang namanya gereja Laodikia. Ternyata saudara mereka aktif, mereka beraktivitas seperti yang dilihat setiap hari, katakanlah gitu. Ternyata dalam pandangan Tuhan itu berbeda dengan apa yang orang lihat terhadap hidup mereka. Akhirnya apa? Tuhan bilang engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya kalau mau dingin, dinginlah. Kalau mau panas, panaslah. Tapi karena engkau suam-suam kuku, artinya berdiri di tengah, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Tuhan bilang aku akan memuntahkan engkau. Inilah firman yang disampaikan Allah kepada Yohanes waktu ada di Pulau Patmos. Tentang jemaat ini, saudara. Nah, saya mau katakan di tahun 2022 ini, artinya apa, saudara? Kemuliaan Tuhan tuh hanya bisa saudara nikmati, saudara akan alami waktu hidup kita benar-benar panas dalam Tuhan. Atau bahasa yang dipakai Rasul Paulus dalam Roma 12, rohnya nyala. Siap? Saya tidak tahu, saudara, banyak gereja hari ini tema tahunannya sama. Saya juga kaget. Rupanya tema dari GBI Glow itu juga tahun kemuliaan. Saudara sadar enggak? Kita sudah ada di akhir zaman selama 2022 tahun. Enggak tahu kapan selesainya. Tapi kalau lihat tanda-tanda, saya sudah khotbahkan dalam Injil Matius, khotbah Yesus tentang akhir zaman, kita sudah di akhir apa? Tanda terakhir. Kita enggak tahu. Saya dengar, saya lihat di YouTube nanti ada lagi ibadah yang pakai kacamata. Saudara lihat, pernah lihat enggak? Jadi kita enggak ketantaman gini, kita bisa lihat itu apa sih namanya tuh? Apa namanya? Udah itu sudah itu. Orang Papua, itu sudah kakak. Ya kan? Saudara bayangkan ini artinya apa, saudara? Kita akan menghadapi satu tantangan hidup yang mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang benar, ada yang tidak benar. Ini akhir dari segalanya. Tuhan Yesus bilang, tanda terakhir Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Kita ada enggak dalam situasi ini? Sekarang sedang situasi ini terjadi enggak? Kapan waktunya enggak tahu. Yang jelas sudah 2022 tahun akhir zaman berjalan. Kapan akhirnya? Saya enggak tahu. Nah, ini makanya peringatan ini Tuhan sampaikan kepada jemaat di Laodikia pada akhir zaman itu. Ini yang sedang terjadi khususnya dalam kehidupan jemaat di apa? Laodikia. Makanya Tuhan bilang kepada Yohanes, sampaikan pesan ini, kalau mau panas, panaslah, kalau mau dingin, dinginlah. Artinya kalau mau ikut dunia 100% ikut dunia. Paling tidak minimal mungkin kita mati masuk neraka, tapi dunia kita nikmati. Saudara ngerti nggak maksudnya? Mau hidup seperti apa aja tapi nikmati. Nanti soal neraka hidup setelah itu terserah. Nah, tapi kalau mau ikut Tuhan 100% ikut Tuhan. Mungkin dunia menolak kita nggak apa-apa. Yesus bilang aku juga ditolak. Ya kan? Tapi kita menikmati jaminan kekekalan bersama Dia. Yang tanggung-tanggung ini. Dunia juga tanggung. Ya kan? Tuhan juga tanggung. Ini dimuntahkan. Nah, itu sebabnya hari ini pastikan kita mulai hari ini kita jangan suam-suam kuku. Amin. Nah, saudara kita akan sama-sama pelajari dari apa disampaikan oleh firman Tuhan ini, khususnya yang disampaikan Tuhan melalui Yohanes waktu dia ada di Pulau Patmos. Sekarang pertanyaan yang pertama, kenapa jemaat Laodikia ini suam-suam kuku? Kenapa? Kenapa? Karena mereka tuh sudah merasa kaya di dalam Tuhan, tapi itu hanya perasaan. Mereka sudah merasa kaya di dalam Tuhan, saudara. Ya kan? Mereka merasa itu, saudara, karena mereka pikir mereka sudah diberkati secara materi. Ini kan gereja kaya, saudara. Lalu akhirnya mereka ambil bagian dalam aktivitas gereja. Menurut mereka ya gue sudah rohani gitu loh. Padahal pandangan Tuhan tidak seperti apa yang mereka rasakan atau dilihat orang. Perhatikan ayat 17-nya dulu. Ayat 17, lihat. Karena engkau berkata, lihat siapa yang berkata ini? Jemaat-jemaat itu. Aku kaya dan aku telah memperkaya apa? Memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau apa? Melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi yang pertama, kenapa jemaat Laodikia ini dikatakan Tuhan mereka hidup dalam suam-suam kuku sampai Tuhan bilang aku akan muntahkan mereka. Kenapa? Saudara, kenapa? Karena mereka sudah merasa kaya di dalam Tuhan. Kaya ini bukan ukuran lagi materi, saudara. Kaya ini bukan sekedar ukuran berkat-berkat secara lahiriah, tapi kekayaan ini berbicara tentang kekayaan secara rohani di hadapan Tuhan. Menurut mereka, karena mereka sudah datang mungkin ke gereja, mereka sudah beraktivitas, mereka sudah melayani, sementara mereka lihat mereka diberkati luar biasa secara materi, lalu mereka mulai mengukur dengan aku aktif di gereja pada saat konteks itu, berarti aku sudah kaya dong di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan melihat beda. Tuhan bilang, lu suam-suam kuku. Saudara lihat, engkau adalah apa? Suam-suam kuku. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, kita harus menyala-nyala terus dalam Tuhan. Amin. Ukurannya bukan ukuran secara berkat lahiriah. Itu akan terbukti lewat kehidupan keseharian kita. Apakah kita menyala atau tidak, itu akan terungkap lewat keseharian kehidupan kita bersama Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam Injil Matius 5 ayat ketiga, coba tampilkan Matius 5 ayat ketiga. Yesus berkata apa di sini? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya apa? Berbahagialah orang yang miskin. Apa pengertian miskin di sini? Miskin di sini artinya apa? Saya ini nggak ada apa-apanya. Saya bukan apa-apa, oleh karenanya aku hanya butuh Yesus setiap hari, setiap detik dalam hidupanku. Meskipun aku punya segalanya secara materi, tapi aku menyadari ini tidak murni menjadi jaminan dalam hidupku. Satu-satunya kebutuhan hidupku yang paling mendasar hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus bilang orang seperti inilah orang yang berbahagia. Jadi saudara lihat di sini ya. Kenapa Tuhan Yesus begitu kontra dengan orang Farisi? Saya mau tanya, orang Farisi orang beragama enggak? Menjalankan agamanya wahyu enggak? Pakaiannya aja saudara lihat. Jubah panjang. Pakai apa? Pakai sial tergantung panjang. Pakai topi. Ya saudara bisa. Itu orang Farisi, lo benar saudara. Dalam konteks itu, baru mereka jalan mungkin dengan kitab Tauratnya sambil mengangguk-angguk. Orang lihat, orang hormat mereka. Tapi di hadapan Yesus, Yesus bilang, kau hanyalah kuburan yang isinya hanya tulang belulang berbau busuk. Di luarnya kelihatan putih, isinya hanya tulang belulang berbau busuk. Paulus bilang, kau hai engkau ular beludak. Pandangan kita dengan pandangan Tuhan berbeda. Makanya Yesus begitu kontra kepada orang Farisi. Karena apa? Orang Farisi berpikir mereka sudah sangat rohani. Nah, hati-hati saudara. Dalam gereja itu kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kita rasa kita lebih rohani dari yang lain, ya kan? Apalagi, gue kan sudah melayani. Waduh, gue kan akan lebih rohani dari lo, ya kan? Aku kan sudah nyumbang ini, gue lebih rohani. Itu gak ada ukuran, saudara. Tuhan melihat hati kita, amin? Nah, itu sebabnya Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi yang pertama, saudara, kenapa jemaat Laodikia ini suam-suam kuku? Karena mereka merasa mereka sudah kaya secara rohani, hanya karena setiap minggu mungkin sudah ke gereja, beraktivitas di dalam gereja, lalu mereka berpikir inilah rohani. Enggak, kehidupan rohani waktu hidup kita, firman itu terpancar dari hidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang namanya kehidupan roh. Amin. Nah, ini alasan yang pertama kenapa jemaat Laodikia ini suam-suam kuku. Hari ini biar kita sungguh-sungguh mau menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Supaya kemuliaan Tuhan tahun 2022 itu kita akan alami. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar tetap panas, tidak dingin? Agar tetap panas, tidak suam-suam kuku bahkan. Apa yang harus dilakukan? Nah, saya pelajari ada beberapa hal di sini. Yang pertama, saudara, harus ada kerinduan dan kehausan untuk masuk dalam kemuliaan Allah tersebut.
Ini disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat di Laodikia yang Tuhan sampaikan melalui Yohanes waktu itu. Jadi yang pertama ada rindu, rasa haus untuk masuk dalam apa? Kemuliaan Tuhan. Ada kehausan itu, ada kerinduan itu. Perhatikan di ayat 18. Bagian A-nya 18a. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau apa? Membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Pesan Tuhan melalui Yohanes pada saat itu, katakan kepada jemaat Laodikia supaya mereka membeli emas dari Tuhan itu sendiri. Emas yang sudah apa? Yang sudah dimurnikan di dalam api. Apa yang dimaksud emas yang sudah dimurnikan dalam api? Emas yang sudah dimurnikan dalam api itu berbicara kemuliaan Tuhan. Emas itu gambaran kemuliaan. Nah di sini kan emas yang sudah dimurnikan dalam api. Saya mau tanya saudara, apa bedanya emas dengan kuningan? Sama-sama kuning enggak? Beda kualitasnya. Emas itu sudah dimurnikan berkali-kali. Makanya saudara lihat ada 18, ada 22, ada lagi 23, ada 24. Yang membedakan apa? Pemurnian yang menimbulkan kadar itu. Nah di sini Tuhan bilang kepada Rasul Yohanes, sampaikan kepada jemaat Laodikia supaya mereka memberi emas daripadaku. Artinya ada satu kerinduan, kehausan untuk apa? Untuk apa? Untuk masuk, untuk merasakan, untuk menikmati kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi emas itu berbicara tentang kemuliaan. Saudara ingat waktu Yesus lahir? Ada yang datang orang Majus, persembahan apa yang mereka bawa? Emas, kemenyan, dan mur. Itu mereka sedang menyatakan yang lahir nih adalah raja di atas raja yang layak menerima kemuliaan. Jadi yang pertama saudara lihat, ada rasa rindu, ada rasa haus untuk sungguh-sungguh masuk menikmati kemuliaan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Ada satu kerinduan itu saudara, ada rasa dorongan satu apa? Kerinduan itu saudara lihat. Saudara lihat. Nah, saya beri contoh Daud. Daud itu sampai dia dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kadang-kadang secara daging nih, kadang-kadang kita sering mengalami kelemahan enggak? Rasa malas enggak? Doa malas, baca Alkitab malas, sampai mau pergi ke gereja mau menyalas, memuji Tuhan kadang-kadang ada rasa malas. Saudara tahu apa yang Daud selalu lakukan? Dia selalu perintahkan, baca dalam kitab Mazmur, hai jiwaku bangunlah, bangkitlah, pujilah Tuhan. Dia perintahkan kepada dirinya supaya apa? Bangun dan bangkit. Supaya apa saudara? Supaya kemuliaan Tuhan dia tetap nikmati dalam hidup. Dia pernah salah enggak? Pernah jatuh enggak? Tapi kemuliaan Allah tetap hadir dalam hidupannya. Karena waktu dia tahu jatuh dia menyelesaikannya. Sehingga kemuliaan Allah tidak pindah, tidak pergi dari kehidupannya. Beda dengan Saul. Kemuliaan Allah begitu dia jatuh, kemuliaan Allah pergi, yang masuk siapa? Kemuliaan setan. Dia kerasukan setan. Alkitab bilang roh Allah undur daripada Saul. Tapi beda dengan Daud. Dia selalu minta supaya dia tetap haus untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Waktu dia pun jatuh, Nabi Nathan pun tegur satu permintaannya. Jangan kiranya rohmu undur daripada aku. Kenapa? Dia tahu kalau roh Allah undur selesai. Kemuliaan Tuhan juga ikut pergi meninggalkan dia. Jadi saudara lihat yang pertama, apa yang harus dilakukan agar tetap panas, tidak suam-suam kuku, rindu, haus untuk apa? Masuk dan menikmati kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga kita datang ke gereja ini bukan sekedar penggenapan ajaran agama. Kan seringkali, kenapa gereja ya? Gue orang Kristen, gue minggu harus ke gereja. Hanya sebatas itu saudara, ya kan? Tapi kita datang karena haus, rindu untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Waktu itu turun, tahun 2022 saya percaya kemuliaan itu akan membuat terobosan dalam setiap kehidupan kita. Berkat nggak usah dikejar, kejar kemuliaan Tuhan. Waktu kemuliaan Tuhan hadir, berkat akan diperintahkan datang kepada kita. Saya ingat dulu mall, Ambassador tuh mall yang gak laku. Tahun berapa ya, 90-an lah itu.
Mall itu mati, nggak ada kegiatan apa-apa. Nah begitu di situ disewa, diberdirilah sebuah gereja di daerah itu. Sampai sekarang gereja itu masih ada. Kok saya tahu ya, saya bantu juga pelayanan di gereja itu. Gereja Duta Injil. Sejak saat itu saudara tahu, mall itu mulai mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sampai akhirnya dia bangun lagi sebelahnya. Akhirnya beberapa gereja pun masuk, termasuk ada GBI di situ saudara lihat. Digenapilah firman Tuhan, di mana Allah ditinggikan, dimuliakan, dia akan narik orang datang kepadanya. Parkir di situ pun sekarang susah. Amin. Jadi saudara lihat, waktu kita rindu haus dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan akan kirim segala kemuliaan dalam kehidupan kita, termasuk berkat-berkat itu akan datang mengalir. Amin. Pastikan tahun 2022 ini saudara, kita hidup rindu haus akan kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat terobosan akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Ini yang pertama, dari apa yang harus dilakukan agar tetap panas, tidak suam-suam kuku. Yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya tetap terus panas, tidak suam-suam kuku. Yang kedua saudara, bangun komitmen untuk hidup dalam kesucian atau kekudusan. Ini mutlak. Perhatikan ayat 18b. Perhatikan ayat yang ke-18, 18b, perhatikan situ. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah apa? Dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga apa? Pakaian putih. Jadi Tuhan bilang beli daripadaku emas yang sudah dimurnikan dalam api. Yang kedua juga beli apa? Pakaian putih. Apa maksud dari pakaian putih? Pakaian putih itu ini berbicara tentang kekudusan hidup, tentang kesucian hidup. Artinya apa? Hidup kita supaya tidak tercemar dengan dosa, hidup kita lagi tidak tercemar dengan konsep-konsep dunia. Ini yang dimaksud dengan kesucian. Dengar baik saudara, ini yang Tuhan sampaikan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Beli dong daripada aku apa? Pakaian putih. Ini berbicara tentang artinya dalam bahasa gampangnya, engkau harus hidup dalam kekudusan. Jemaat Laodikia, engkau harus hidup di dalam apa? Kesucian hidup Tuhan. Karena Tuhan hanya bisa bersekutu sehingga engkau bisa mengalami kemuliaan waktu kita juga hidup dalam kesucian. Allah tidak bisa kompromi dengan ketidaksucian. Makanya Yesaya bilang apa? Bukan telinga Tuhan yang tidak mendengar doa kita, Yesaya 59 ayat 2, bukan tangannya tidak cukup untuk apa? Menolong. Tapi yang memisahkan antara engkau dengan Allah adalah segala dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Hari ini saudara, kita harus belajar hidup suci. Kita harus mulai belajar untuk hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan Tuhan. Ayo saudara, kita harus suci, itu apapun alasannya. Waktu toh kita jatuh, selesaikan dengan Tuhan. Rumah tangga harus kudus, harus suci. Setiap kita harus belajar masuk dalam kekudusan Tuhan dan kesucian Tuhan. Bisa salah ya, tapi paling tidak kita menyadari dan kita memperbaikinya. Supaya tahun 2022 ini saudara lihat kemuliaan Tuhan akan turun dalam setiap kehidupan kita. Siap hidup kudus? Siap hidup suci? Supaya kemuliaan Tuhan tuh hadir saudara. Wih, akhir-akhir ini kan gila-gilaan kalau saudara lihat. Dunia udah mengeracuni orang. Bayangin orang bisa piara boneka loh. Ini kan gila. Saya lihat piara boneka banyak dia kasih makan. Waduh, dia bilang ini mereka lagi nggak mau makan, lagi pengen makan mie. Kasih mie. Ini gini nggak? Hah? Fakta nih, saya tidak berbicara karang. Ada lagi seorang ibu, dia kasih tunjuk banyak banget, berapa rak itu boneka-boneka semua, namanya ini, namanya itu kan. Dia kasih makan. Aduh, daripada gitu mending kasih Stanley tuh mie. Ini gila enggak? Ini dunia saudara lihat. Nah, jangan ikut-ikut, saudara beli boneka, saudara piara lagi. Sampai dibilang akhirnya ada wawancara, salah seorang selebriti kan. Jadi ada yang wawancara, dia bilang bukan Kak, ini halusinasi, segala macam lah, pokoknya masalah-masalah pengaruh psikologi. Dia sampai marah, enggak, ini my baby. Loh ini saudara boleh lihat lah, di YouTube tuh kan ada. Saudara lihat,
Puluhan tahun yang lalu ada nggak gini-gini? Jangankan itu tahun 90-an nggak ada orang aneh. Ini akhir zaman keanehan semakin jadi. Dan saya mau katakan, mungkin dia rasakan sesuatu yang ada dalam boneka. Itulah roh setan masuk. Jadi kalau saudara misalnya ada patung-patung, itu bukan patungnya, itu ada setan. Kalau saudara percaya dengan patung-patung enak-enak, ini di dalamnya itu ada roh setan membuat kita percaya. Nah ini akhir zaman sedang terjadi saudara. Makanya Alkitab katakan hendaklah engkau beri pakaian dari pakaian putih. Artinya Tuhan sedang mengajarkan kepada jemaat Laodikia melalui Yohanes supaya mereka hidup dalam kesucian Allah, hidup di dalam kekudusan Allah. Alkitab katakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang-orang yang suci dan kudus tangan dan hatinya. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam kehidupannya. Amin. Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Tidak bisa saudara. Makanya waktu manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa langsung putus hubungan dengan Allah. Satu-satunya harus menyelesaikan ada korban yang harus tercurah. Darah. Itulah Yesus menyelesaikannya. Amin. Yesus menyelesaikan itu di kayu salib. Jadi kita waktu hidup dalam kesucian berarti kita akan menikmati kemuliaan Tuhan dan janji Tuhan. Amin. Saudara ini yang kedua. Tahun 2022 pastikan kita semakin suci, semakin kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya tetap panas saudara. Tidak suam-suam kuku. Yang ketiga. Hidup dan berjalan dalam urapan Roh Kudus. Atau hidup dan berjalan dalam urapan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Coba perhatikan di ayat 18 masih. Bagian C-nya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih. Nah, supaya engkau apa? Memakainya agar jangan kelihatan apa? Ketelanjanganmu itu, telanjang itu berbicara dosa. Supaya kita tidak telanjang di hadapan Tuhan. Kita pakai pakaian putih artinya kita hidup dalam kekudusan ya. Terus yang memalukan ya. Dan lagi perhatikan minyak untuk apa? Matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak untuk melumasi apa? Matamu. Minyak ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang Roh Kudus. Supaya engkau hidup diurapi, engkau hidup dipenuhi, engkau hidup dipimpin oleh apa? Roh Kudus. Dengar baik saudara, hidup tanpa Roh Kudus kita enggak jelas, percaya dah. Kita butuh, makanya Alkitab katakan roh dalam kamu lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Artinya orang memiliki roh Tuhan itu dalam hatinya, dia akan memiliki kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Paulus bilang kepada Timotius, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi artinya apa saudara? Kita harus hidup berjalan dalam urapan Tuhan, hidup dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Baru kita kuat. Tanpa Roh Kudus saudara gak bisa buat apa-apa, percaya saya. Nah apa ciri-cirinya saudara orang yang diurapi Roh Kudus? Apa ciri-cirinya? Oh ciri-cirinya merinding. Wih gue merinding, gue rasa Roh Kudus hadir. Kalau saudara mau tahu merinding, ke Pondok Rangon sana jam 12 malam sendiri. Saya berani pastikan bukan hanya merinding. Saudara hari terbirit-birit. Roh Kudus tuh urapi bukan aneh-aneh gitu. Urapan Roh Kudus, waktu Roh Kudus mengurapi kita, Tuhan mengurapi melalui rohnya saudara, itu bukan aneh-aneh. Oh tiba-tiba mulai keluar bahasa lidah, sandal lawas, baju baru, bukan saudara. Itu karunia. Apa ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus? Tentu banyak. Paling tidak ya, saya akan jelaskan secara singkat. Orang dipenuhi, diurapi, dipimpin Roh Kudus tidak mudah menyerah saat menghadapi setiap tantangan hidup. Dia tetap kuat. Karena urapan itu berikan kekuatan. Selain itu apa lagi? Tidak mudah kecewa. Jadi ingat orang mudah kecewa, apalagi putus asa. Lalu bilang diurapi, enggak, Roh Kudus berikan kita kekuatan, pengharapan yang pasti. Amin. Kita kuat menghadapi tantangan, tidak mudah kecewa, apalagi
tidak mudah putus asa, selalu ada pengharapan baru. Saat kita menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan hikmat, Roh Kudus berikan hikmat bahwa di balik jalan yang buntu ada jalan tersedia yang Tuhan bukakan. Dia buka jalan jika tiada jalan. Orang diurapi tetap berdiri teguh tidak goyah. Apalagi? Tidak mudah apa? Tersinggung. Nah ini yang tersinggung. Bilang aku diurapi. Sedikit-sedikit tersinggung, ngambek, tersinggung, ngambek. Memang roh tersinggung. Roh Kudus tuh udah tersinggung enggak? Kita kuat, mungkin bisa daging tersinggung, tapi dalam kesadaran penuh dalam roh hati kita, ini enggak benar. Kalau gua tersinggung pasti gua enggak bisa maju. Saya bisa tersinggung enggak? Banyak saudara. Lihat saudara aja kadang-kadang gua tersinggung. Ya kan? Loh, kalau bicara tersinggung dari dulu-dulu ya kan pelayanan. Tapi kalau main tersinggung lama-lama gak maju-maju, benar gak? Orang tersinggung maju gak? Gak maju saudara, dia ada di satu tempat tersinggung, pindah. Di tempat lain, ya memang ini realita hidup. Saya selalu bilang di gereja pun tidak ada gereja yang sempurna, amin. Kalau mau gereja sempurna, bangun sendiri, ya kan? Melayannya sendiri, khotbah sendiri, hadir sendiri, itu aman saudara. Namanya kita sudah hidup bareng gini, bisa lah itu terjadi, amin. Pelayan-pelayan Tuhan juga bisa kok, ya kan. Tapi jangan larut dengan ketersinggungan itu. Orang yang diurapi, dia tidak mudah itu. Meskipun dia tersinggung, dia kuat kan. Ini omong kosong semua ini cara iblis untuk menghambat aku maju. Apalagi melihat segala sesuatunya dari apa? Kacamata Allah. Jadi waktu kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, ya selesai udah gua, hancur gua enggak. Dia lihat dari kacamata Allah. Makanya Paulus bilang dalam Roma 8 ayat 8, aku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatang kebaikan bagi orang yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam segala perkara aku tahu. Berarti bukan hanya yang nyaman, yang tidak nyaman, di baliknya Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan apa? Kebaikan. Apalagi saudara? Tidak ambisius. Ambisi boleh, itu normal. Apa arti ambisi? Keinginan. Normal, kita punya keinginan. Tapi selalu kita selaraskan dengan rencana Tuhan. Nah kalau ambisius beda. Menggebu-gebu apapun caranya aku harus halalkan semua untuk memenuhi apa yang aku ingin. Itu ambisius. Ya kan? Orang diurapi Roh Kudus, dia tidak ambisius. Ambisi? Ya, masih ada. Iya dong, kalau kita enggak punya ambisi sama sekali, kita juga enggak akan maju-maju dong ya kan. Tapi ambisius itu beda, itu sudah kedagingan yang mendorong kita untuk mencapai target apa yang aku mau. Sampai akhirnya kita enggak libatkan Tuhan lagi dalamnya ya kan. Itu namanya apa? Ambisius. Nah beri contoh dalam Alkitab banyak banget saudara. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf kan dia dapat mimpi waktu umur 17 tahun. Lihat 11 berkas gandumnya berdiri tegak, 11 berkas gandum saudara-saudara runduk menyembah dia. Apalagi dia lihat bintang, 11 bintang matahari juga bulan sujud menyembah dia. Dia nggak tahu kan nanti itu realitanya apa yang akan terjadi. Cuma dapat mimpi dia ceritakan, waktu dia ceritakan saudara-saudara tambah benci, iri dengan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dalam satu kesempatan mereka berusaha untuk apa? Membunuh. Nggak jadi bunuh dibuang ke dalam apa? Sumur kering. Daripada dibuang dalam sumur kering, saudagar median lewat lebih baik kita angkat, kita jual jadi duit. Doe ya kan? Cuan. Ya kan? Dijual lah. Dibawa ke pasar budak. Berarti saat itu kehidupan seorang bernama Yusuf, totalitas seumur hidup adalah dulos. Dulos tuh budak. Namanya dulos tuh tidak punya hak asasi, tidak punya harga diri, semua tergantung majikan yang sudah membelinya. Nah kita kan sudah jadi hamba Tuhan, budaknya Tuhan, yang berhak atas hidup kita hanya Tuhan. Ya kan? Nah akhirnya apa? Dia dijual. Saudara bayangkan selama 13 tahun.
Saya mau tanya, ada nggak Alkitab mencatat maka ngamuk-ngamuklah Yusuf, frustrasi, stres berat gara-gara proses itu jadi budak. Waktu saya pelajari perjalanannya dia, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, lalu dia apa? Dibeli oleh Potifar, waktu Potifar cari budak, datang ke pasar budak, dia lihat Yusuf, saya percaya itu dalam kendali Tuhan semua, dia ambil Yusuf, ternyata dilihat kualitasnya luar biasa. Sekarang gua percayakan seluruh rumah untuk dia yang atur. Satu-satunya jangan istrinya yang diatur, ya kan. Dia berjalankan semua. Sampai akhirnya istrinya jatuh hati, pengen ngajak tidur gitu saudara. Akhirnya apa? Dia melarikan diri saudara. Dari dasar itulah difitnah karena apa? Jubahnya ketarik sama istri Potifar, tante Poti itu kan. Itu jadikan alasan untuk apa? Fitnah dia kepada suaminya, masuk penjara. Saudara lihat perjalanan itu. Dari situ dia ketemu juru makan, juru roti dan juru minum raja sedang di penjara. Memiliki mimpi yang gak ngerti diartikan sama dia. Akhirnya dia bilang, satu kamu akan mati, satu akan tetap dipakai kembali oleh raja. Juru apa tuh? Juru minum gak saya. Akhirnya dia keluar. Nah sudah lupa, putus cerita. Satu saat raja mimpi. Dia tidak bisa mengartikan mimpi, ya kan? Dia lihat apa sapi gemuk ditelan sama apa? Sapi kurus dan sebagainya. Baru teringat lah, dulu gue pernah punya teman sama-sama ditahan bernama Yusuf. Dipanggil lah, suruh panggil, mengartikan mimpi itu. Maka diartikanlah oleh Yusuf. Kita akan mengalami 7 tahun kelimpahan. Setelah itu akan ada 7 tahun kelaparan. Lalu apa kata Raja Arsip? Selama 7 tahun kelimpahan, kita sisihkan sekitar 1/5 dari seluruh penghasilan kita, simpan dalam lumbung. Supaya waktu 7 tahun kelaparan, kita mempunyai stok persediaan makan yang cukup. Raja lihat, kenapa gue susah-susah cari orang, lu aja jadi Perdana Menteri. Jadi raja muda, dicepaskan cincin, dipakaikan ke dalam tangan Yusuf. Cincin itu berbicara otoritas. Akhirnya raja bilang, seluruh kegiatan dalam kerajaan pemerintahan aku pimpin tidak boleh ada yang lakukan selain hanya Yusuf. Kecuali hanya tahta ini yang membedakan. 17 tahun. Saudara lihat pertanyaannya. Saudara lihat pertanyaannya sekarang. Apa yang dialami oleh siapa? Oleh Yusuf itu saudara. Lihat. Dia hidup karena diurapi, dipimpin roh Tuhan. Alkitab berkata, tetapi Yusuf disertai Allah. Jadi dalam hidup sebagai budak itu, yang menurut nilai pandangan manusia enggak ada arti. Tapi Alkitab kata ternyata Allah menyertai Yusuf. Ini gambaran orang yang diurapi Tuhan. Diurapi Allah, dia hanya melihat kemuliaan Allah. Sehingga berlakulah tadi. Ya kan, Roma 8 ayat 28, aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Hasil akhirnya baik enggak, Yusuf? Saya waktu baca tuh saya enggak bisa nyambung dengan akal. Kenapa? Ini kan orang Israel, anak Yakub. Bagaimana bisa menjadi Perdana Menteri di negeri orang? Mesir. Nyambung enggak? Tiba-tiba Yani ditelepon jadi presiden Amerika. Gak nyambung. Kira-kira gitulah. Tapi ini terjadi. Kenapa saudara? Karena Yusuf diurapi Allah menyertai dia. Ini menghasilkan segala macam terobosan yang tidak mungkin bagi manusia. Bagi Allah selalu mungkin. Amin. Jadi saudara lihat yang ketiga. Saudara lihat bagaimana supaya kita benar-benar agar kita tetap hidup panas saudara. Tidak suam-suam itu saudara. Harus berjalan dalam urapan Tuhan. Disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Tuhan. Pasti kita akan mencapai target yang Tuhan mau bagi setiap kita. Rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Jadi saya percaya tahun 2022 bagi orang yang panas ini karena diurapi Tuhan, dia hanya akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bentuknya bisa macam-macam. Percaya saya saudara. Saudara lihat Daud pun seperti itu. Kan disertai Tuhan.
Maka menjadi raja luar biasa saudara Israel zaman raja waktu Daud memimpin. Beda dengan Saul. Mulanya diurapi. Begitu karena hidupnya gak jelas, roh Allah undur jadinya apa? Ngencas. Gila kan? Kerasukan setan kan? Lihat beda kan? Saudara lihat, ini Alkitab menceritakan supaya hari ini pun kita lihat gambaran orang diurapi dan yang tidak diurapi berbeda. Menghadapi masalah, tantangan apapun, roh Tuhan berikan kekuatan. Kita maju terus dan kita hanya melihat kemuliaan Allah. Alkitab berkata, pemazmur berkata, orang menabur benih sambil menangis tapi berjalan maju, akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Jadi kita menghadapi tantangan ya, tapi bagi Tuhan tantangan itu bukan menghancurkan. Bagi yang orang diurapi, tantangan itu untuk melihat hasil yang luar biasa. Hari ini maju saudara, apapun masalah saudara saya enggak tahu. Tapi kita tetap butuh Tuhan mengurapi kehidupan kita supaya kita kuat. Amin. Manusia terbatas saudara. 1-2 kali bisa nolong, 3-3 kali saudara bisa diceritain di luar. Percaya deh. Orang bosan, tapi kalau Tuhan yang menolong karena urapannya hadir dalam kehidupan kita. Caranya jangan ditanya, itu urusan dia yang mengatur. Amin. Dia bisa buka jalan. Nah itu sebabnya ini yang ketiga. Yang keempat, bagaimana supaya kita tidak panas, tidak dingin, tidak suam-suam kuku, tapi panas terus. Yang keempat, izinkanlah firman Tuhan bekerja secara maksimal dalam hidup ini. Buka hati, buka hidup untuk firman Tuhan bekerja, termasuk kalau firman menegur, terima kebenaran itu. Coba perhatikan ayat 19. Di situ dikatakan barang siapa kukasihi, iaku. Nah berarti kalau kita ditegur itu karena dikasihi atau karena dibenci. Jadi kalau saudara dengar firman menegur, bersyukur. Berarti Tuhan mengasihi kita. Amin. Jangan menggerutu, jangan marah-marah saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan Nah artinya izinkan firman Tuhan itu bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan, kebetulan firman Tuhan itu menegur kita, terima kasih Tuhan. Aku tahu aku orang dikasihi Tuhan. Alkitab bilang anak yang tidak ditegur tuh anak-anak apa? Anak-anak gampang saudara. Anak tetangga. Saudara kalau punya anak, terus ada anak tetangga nakal, biarin aja ya kan. Paling kita nasihatin, lu lihat tuh lihat. Lu jangan kayak dia ya. Tapi kita biarin, bukan anak kita. Nah kalau kita masih tahu kita nih anak-anak Tuhan, ayo dong siap ditegur oleh Tuhan melalui firman. Makanya kita harus apa? Izinkan firman Tuhan bekerja secara maksimal di dalam kehidupan kita. Buka 2 Timotius 3 ayat 16-17. Baru kita akhirnya benar-benar menikmati kemuliaan Tuhan. Buka ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17, perhatikan ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa yang maksud segala tulisan yang diilhamkan? Inilah firman Tuhan itu. Memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki nah itu kelakuan-kelakuan yang gak jelas itu diperbaiki oleh firman dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Fungsi firman Tuhan menegur, menasihati, memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Amin. Jadi kalau kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan maksimal bekerja di dalam kehidupan kita, pasti kita akan hidup menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Makanya saya nggak bosan berulang-ulang nih saudara baca firman ini. Renungkan. Firman itu bisa menegur kita. Aduh terima kasih Tuhan. Waktu teguran itu benar kita dengar firman, kita baca firman, kadang-kadang kita ditegur. Alah lu habis benci orang umpama kan Alkitab bilang kan. Ya kan jangan sampai matahari terbenam, tidak selesailah kemarahanmu. Waktu kita lagi marah kita baca ini, waktu kita buka hati kita ini mengingatkan gak? Iya gua salah Tuhan ampuni aku. Aku mau mengampuni dia. Aku mau melupakan. Amin.
Nah, inilah fungsi firman Tuhan. Alkitab bilang yang berbuah dibersihkan supaya berbuahnya semakin banyak oleh firman. Tetapi yang tidak berbuah, tidak menghasilkan apa? Dipotong, dibuang, dibakar. Jadi saudara lihat di sini supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita panas, tidak suam-suam kuku. Izinkan buka hati selebar-lebarnya supaya apa? Firman Tuhan bekerja secara maksimal dalam hidupan kita. Siap? Hari ini saudara datang kan dengar firman kan? Ya izinkan. Itu juga buat saya karena Alkitab bilang firman Tuhan itu bermata dua. Waktu saya sampaikan kepada saudara itu juga terlebih dahulu sampai buat saya. Kita semua butuh firman. Pendeta butuh firman. Kita semua butuh firman. Amin. Karena firman itulah pelita bagi kakiku, terang dalam jalanku. Tanpa firman aku nabrak sana, nabrak sini. Amin. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap panas saudara, menyala-nyala dalam Tuhan ya kan. Tidak suam-suam. Yang kelima, milikilah persekutuan hidup dengan Dia. Harus ada persekutuan. Perhatikan di ayat yang ke-20. Ayat 20. Lihat kata Tuhan. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bukan mendobrak ya. Jadi Allah kita itu luar biasa. Dia tidak pernah paksa, tapi dia hanya mengetok. Sopan banget. Terus, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Dia masuk, duduk makan bersama. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang persekutuan. Ya kan? Kita bisa tetap panas waktu kita memiliki persekutuan hidup dengan siapa? Dengan Dia. Makanya dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 sampai 8, coba kita lihat Yohanes 15, 7 sampai dengan ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku tinggal di dalam, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal dalam, minta apa sajalah aku akan berikan. Oh berarti enak dong, minta yang kedua, Stanley. Yang ketiga, mungkin enggak? Oh gue minta kaya supaya kaya-kaya. Enggak, karena firman sudah dalam kita. Firman yang mengendalikan hidup kita. Ada Roh Kudus dan firman. Sehingga kita akan minta pun berdasarkan apa yang kita tahu Tuhan mau bagi kita. Saudara ngerti enggak? Ini bukan terus minta, gue mau kaya, gue mau rumah itu mewah, gue mau ini. Bukan, percaya. Roh Kudus kan ada dalam kita, firman kebenaran menguasai hidupan kita. Maka itu akan memimpin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan ngawur juga saudara. Makanya di sini minta apa saja yang kau mau, aku akan berikan. Pasti permintaan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena firman-Nya adalah Allah itu sendiri ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara lihat, jadi saudara lihat. Pentingnya persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kapanpun, dimanapun kita berada. Nah ayat 21 saudara lihat, akhirnya saudara lihat ayat 21 luar biasa ini saudara. Ayat 21 dari Wahyu pasal 3, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Wow. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Artinya apa? Ini dampaknya bagi kita yang panas sungguh-sungguh, tidak suam-suam kuku. Di sini dikatakan apa? Barang siapa menang ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini berbicara tentang apa? Kita akan keluar sebagai pemenang dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita akan sebagai pemenang, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Waktu Yesus datang kedua kali, di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru itu,
kita semua yang benar-benar panas itu duduk bersama dia, memerintah bersama dia di kerajaan kekekalan itu. Amin. Siapa yang siap memerintah? Makanya panas-panas, saudara. Amin. Panas, benar-benar panas. Tidak suam-suam kuku. Aduh udahlah tinggalan karena hal-hal yang menghambat ya kan. Maju terus, pandang aja Yesus. Pandang saja kepada Yesus. Ya kan. Wah kita perlu juga nyanyi-nyanyi lagu-lagu Pentakosta yang lama itu teologis banget saudara ya kan. Kita maju pantang menyerah. Karena apa? Roh nyala. Nah itu sebabnya hari ini saudara, di tahun kemuliaan, biar kita benar-benar jangan suam-suam kuku. Alkitab sudah ajarkan kita pagi hari ini ya kan, sebagaimana jemaat di Laodikia. Jangan rasa kita paling rohani, kita semua butuh Tuhan setiap hari, sehingga tidak ada penghakiman dalam gereja. Amin. Justru kita saling mendorong, lihat teman kita yang lemah, ayo dong maju bro, kita maju dalam Tuhan. Bukan menghakimi, makanya lu begini-begini. Siapa kita? Orang kita juga sedang diproses bersama kok. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar tetap panas ya kan? Harus rindu, haus untuk masuk terus dalam kemuliaan Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Itu kerinduan maju terus, supaya kemuliaan Tuhan semakin kita nikmati. Terus komitmen untuk hidup dalam kesucian, kekudusan itu. Udahlah tinggalin hal-hal yang menghambat. Dosa itu membuat kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Percaya saya. Dosa itu. Makanya saudara lihat waktu Yesus terlihat di atas kayu salib. Eli, Eli lama sabatani. Ya Allahku Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa keluar perkataan itu? Karena Yesus yang tidak berdosa sudah dijadikan berdosa. Seluruh dosa umat manusia ditanggungkan dalam hidupannya. Sehingga itu membuat putus hubungan dengan Allah. Allah pergi meninggalkan dia. Dia yang kudus sudah dijadikan berdosa karena kita. Jadi sudah lihat kekudusan Allah itu membuat kita bisa bersama dia. Tapi hidup dalam ketidakkudusan, itu membuat Allah meninggalkan kita. Amin. Pastikan kita hidup dalam kesucian kekudusan. Yang ketiga hidup berjalan dalam urapan roh Tuhan. Roh Tuhan memenuhi kita setiap hari. Urapi supaya kita kuat menghadapi masalah tantangan. Tuhan membantu kita memberikan kekuatan itu. Amin. Terus izinkan firman Tuhan bekerja secara maksimal dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Pasti kita akan kuat. Yang terakhir, memiliki persekutuan hidup dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan dia indah saudara. Akhirnya kita menjadi pemenang, bahkan akan memerintah bersama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati. Sudah 2022 tahun akhir zaman berjalan. Saya nggak tahu masih ada tahun depan lagi, nggak ada yang tahu. Masih ada bulan depan, siapa yang tahu? Sebab Alkitab juga Yesus bilang, aku akan mempercepat sebab jangan sampai orang-orang yang sudah sungguh dalam Tuhan akhirnya mereka Mereka mengalami tertinggal gitu loh, karena kecewa nunggu kok lama banget. Baca dong dalam Injil Matius pasal 14 tuh. Matius pasal 24 maksud saya ya. Ayo kita maju terus dalam Tuhan. Menikmati kemuliaan Tuhan khususnya 2022 ini. Amin. Saya percaya saudara akan lihat terobosan. Saya percaya kita yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita akan lihat penyertaan Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa dilihat mata, tidak terdengar telinga, bahkan tidak timbul di hati. Itu disediakan Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati.